warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berjumpa kembali dengan saya Mulyono, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 2 Selonjari, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ukti Salamah, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 2 Selonjari. Assalamualaikum Bu Ukti. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, namun ada beberapa hal yang perlu jadi catatan saya Pak. Alhamdulillah baik Bu, kebetulan sekali. Mungkin beberapa catatan tersebut ada yang bisa saya ketahui sebagai bahan berbagi dan belajar bersama Bu. Sebenarnya saya ingin menjadikan murid saya ini lebih senang belajar lagi dengan sesuai dengan aktivitas yang menyenangkan, kemudian minat dan bakat serta bermain dan kesukaannya Pak. Baik Bu, berarti kita peroleh tujuan perbincangan pagi ini Bu ya. Lalu apa harapan Ibu Ukti setelah melakukan perbincangan pagi ini? Baik, untuk harapan saya ingin merancang pembelajaran yang bisa membuat anak senang, sesuai dengan minat atau cara belajar yang sesuai atau mereka inginkan, Pak. Baik Bu, dari permasalahan Ibu, menurut Ibu apa yang menjadi keyakinan Ibu tentang hambatan utama yang membuat masalah tersebut terjadi? Untuk hambatannya, saya merasa rancangan pembelajaran saya itu terlalu kaku, Pak. Baik, skala 1 sampai 10, angka berapa yang mewakili kondisi tersebut? Angka 6 mungkin Pak skalanya. Dari angka tersebut, saya tentu tidak yakin dengan potensi yang telah Ibu miliki ya. Dari kondisi yang Ibu alami, tentu Ibu memiliki potensi yang sekiranya bisa untuk membantu Ibu sebagai bekal mengatasi permasalahan tersebut. Jika saya boleh tahu apa potensi yang Ibu miliki? Saya sebenarnya seorang yang tekun dan mudah beradaptasi dengan baik, Pak. Lalu dengan potensi tersebut, apa yang dapat Ibu rencanakan? Saya sebenarnya memiliki ide untuk membuat rencana modul ajar saya memberikan aktivitas pembelajaran yang mengakomodir belajar sesuai kebutuhan, cara, minat, dan bakat belajar siswa. Baik, sebagai langkah awal, apa yang setelah ini Ibu persiapkan? Setelah ini saya akan mencoba berbincang dengan rekan tentang modul ajar yang saya maksud itu, Pak. Oh, gitu nje. Yep. Perkenankan saya untuk bisa mengamati proses pembelajaran Ibu setelah Ibu memodifikasi modul ajar seperti yang Ibu maksudkan. Baik, Pak. Kita coba adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Ukti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita ya Bu ya. Baik, Pak. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ukti. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk tujuan pembelajaran yang saya tulis itu sebenarnya ada 4, Pak. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat mengidentifikasi pola jaring-jaring bangun ruang sederhana seperti balok dan kubus. Dan kedua, melalui kegiatan mengamati dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri bangun ruang sederhana dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring
bangun ruang sederhana, balok dan kubus dengan tepat. Lalu yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengonstruksi bangun ruang sederhana dengan benar begitu, Pak. Oh gitu nggih. Bagaimana dengan sisi pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan untuk observasi? Baik, untuk ranah yang saya kembangkan itu ada di ranah pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri bentuk bangun ruang seperti balok dan kubus. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengkonstruksi bangun ruang sederhana, balok dan kubus begitu, Pak. Oke, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran yang dapat mengakomodir perbedaan kesiapan belajar siswa yang mengandung pendekatan sosial dan emosional. Lalu saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan serta keaktifan siswa, Pak. Untuk model yang saya gunakan yaitu model berbasis proyek atau project based learning. Untuk metode mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, gitu. dan juga penugasan. Bagus itu, Bu. Baik, Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi berdiferensiasi ya, yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem apa ini? Problem based learning. Oke ya, problem based learning project ya. Apa project ya? Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti, Bu? Untuk medianya mungkin saya akan menggunakan jaring-jaring kubus dan balok, kemudian ada LKPD atau lembar kerja, kemudian disalin di PowerPoint, Pak. Oh gitu ya. Ya. Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa? Kira-kira saya akan melakukan pembelajarannya di hari Sabtu, jam pertama dan jam kedua. Nggih, karena Ibu sebagai guru kelas 4 nggih. Ya. Baik Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas ya. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti. Kemudian percakapan yang terakhir, Bu, yaitu percakapan ada pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan untuk hari ini? Yang saya dapatkan untuk percakapan hari ini mungkin mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang ada di dalam pikiran saya, kemudian apa yang saya lakukan dan persiapkan secara nyata untuk pembelajaran berikutnya, serta media yang saya gunakan dan refleksi praktik ke depannya, Pak. Begitu ya, Bu ya. Terima kasih Bukti atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas saya nanti rencana hari Sabtu depan ya. Terima kasih Bukti. Iya Pak, sama-sama. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putih. Sama-sama Pak Mumu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelasnya Mas Guntur bisa dibantu berdoa. Di tempat duduk siapkan
Oke, apa kabarnya anak-anak hari ini? Biasa. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai jaring-jaring bangun ruang. Sebelumnya sudah tahu bangun ruang? Belum. Masa belum tahu? Oke, nih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyi dulu ya. Semuanya berdiri yuk, nyanyi Hari Merdeka karena sudah bulan Agustus. Ayo, Akbar, berdiri Akbar. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Yuk, sekali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, sudah duduk lagi. Coba, pernahkah kalian melihat benda seperti ini? Di mana ini lihatnya? Lihatnya di mana? Ini loh, wadah apa ini? Poki. Siapa yang pernah makan poki? Nah, wadahnya dibuang apa dikumpulkan? Oke, kalau ini pernah lihat? Ini apa ini? Kardus. Kalau ini? Tisu, kotak tisu. Kira-kira bentuknya apa ya itu yang poki? Tahu? Kotak panjang namanya balok. Namanya balok. Kalau kotak panjang itu namanya balok. Kalau ini namanya kubus. Ini panjang apa? Balok juga namanya.
Coba kita lihat contoh bentuk balok di sekitar kita. Ada apa? Penghapus, terus buku, terus koper, betul. Kira-kira kalau kubus bentuknya? Kubus. Coba kubus. Oke, ada apa ini? Kubus? Rubik. Es batu. Apa ini? Speaker, betul. Terus jam. Akuarium. Pinter. Coba, kira-kira kubus dan balok itu punya bentuk yang sama atau berbeda? Beda. Masa sih? Coba kita lihat kubus sama baloknya. Kalau ini kira-kira bentuk apa, Nak? Ini kubus. Apakah bentuknya sama seperti dadu? Sama. Akbar. Coba kalau kubus sudutnya ada berapa ya? Kita hitung. Masa ada 5? Coba kita hitung kubus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisinya ada berapa? Sisi, tahu nggak sisi? Sisi itu samping. Samping ini. Sisinya coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau rusuknya berapa rusuknya? Rusuk itu, ini loh rusuk yang dari sini. Nah, coba hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus 9, 10, 11, 12. Jadi tadi sudutnya ada 8. Rusuknya ada 12. Kalau yang ini, kalau yang Bukti pegang sekarang, itu bentuk apa? Persegi panjang? Masa? Balok. Coba contoh-contoh balok tadi apa aja? Masih ingat? Ada lemari, kemudian ada penghapus. Nah, coba ciri-ciri balok kita lihat sudutnya ada berapa? Dihitung sendiri. 8. Kira-kira sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rusuknya? Siapa yang bisa jawab? Ayo rusuknya. Ya, berarti balok dan kubus kira-kira memiliki sudut yang sama, rusuk yang sama, kemudian sisi yang jumlahnya sama, namun panjangnya berbeda. Mana kubus dan balok kira-kira lebih besar kubus atau balok? Ya, betul. Nah, pernah nggak kalian punya kardus terus kalian gunting? Sisi-sisinya digunting sampai jadi besar. Pernah? Nah, kalau digunting kira-kira akan menjadi seperti ini.
Nih, ini namanya itu jaring-jaring balok. Kalau sudah dibuka namanya jaring-jaring. Sama kubus juga, kalau sudah dibuka kira-kira bentuknya ada yang seperti ini. Ada juga jaring-jaring yang bentuknya berbeda. Nah, jadi kesimpulannya apa tadi? Kalau misal ditutup, jadi bangun ruang. Kalau dibuka, namanya jaring-jaring. Nih, jaring-jaring bangun ruang adalah bentuk dua dimensi yang berupa gabungan dari beberapa bangun datar yang dapat disusun menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Masa sih? Coba lihat. Nih, tadi kan beberapa bangun datar gabungan. Kalau ini bangun datar apa ini? Persegi panjang. Jadi balok itu gabungan dari persegi panjang. Kalau kubus gabungan dari bangun datar apa? Persegi. Pinter. Oke, kita lihat apa aja sih contoh-contohnya ini jaring-jaring. Hai teman-teman, salam Melody. Ada dua hal yang perlu kita ingat tentang jaring-jaring bangun ruang. Yang pertama, jaring-jaring kubus. Coba lihat jaring-jaring berikut. Yang bisa membentuk kubus, maka dia termasuk jaring-jaring kubus. Kira-kira bisa nggak ini? Bisa nggak jadi kubus? Masa? Apakah yang ini sama-sama kayak yang punya bukti? Wah, jaring-jaring kubus juga ya. Jaring-jaring kubus juga. Kira-kira kalau ini? Bisa. Oh ya. Masa? Coba kita lihat. Bisa juga. Ternyata jaring-jaring kubus juga teman. Kalau ini? Bisakah? Coba lihat. Hebat, ternyata jaring-jaring kubus juga. Coba kamu turunkan dan saling jaring-jaring yang lainnya. Yang kedua, jaring-jaring balok. Caranya sama seperti kubus tadi teman-teman. Yuk kita mulai. Ingat ya, sisi hijau bagai tutup dan sisi biru selalu di bawah. Nah, kira-kira kalau ini apakah bisa jadi jaring-jaring balok? Sama nggak sama jaring-jaring yang bukti pegang? Beda. Iya kak, coba kita lihat sama apa enggak.
Nah, bisa. Ini jaring-jaring balok. Kalau jaring-jaring ini, jaring-jaring Kalau ini sama nggak sama yang itu? Bisa beda ya? jaring-jaring balok juga teman. Kalau yang ini, Coba yang ini bisa? Oh iya, coba lihat. Kok bisa? Pinter. wah, jaring-jaring balok juga ya. Coba kamu turunkan dan sampai kukumu jaring-jaring yang lainnya. Oke, berarti jaring-jaring kubus dan balok apakah hanya ada satu? Banyak ya? Oke, nih ada sifat-sifat kubus. Memiliki 6 sisi, kemudian 12 rusuk dan 8 titik sudut. Sesuai apa enggak sama yang kalian hitung tadi? Sesuai. Terus setiap sisinya berbentuk persegi. Nih, apakah ini bentuknya persegi? Sisinya ini persegi ya. Oke. Coba kalau balok sifat-sifatnya itu memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama. Masa sisi yang berhadapan? Coba lihat sisi yang berhadapan. Maksudnya sisi yang berhadapan itu apa? Hadap-hadapan ya. Depan-depan. Nih. Sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama. Ini sama yang ini. Hadap-hadapan enggak? Ukurannya sama apa beda? Sama. Kemudian yang sama lagi ukurannya yang mana? Ya, sini sama. Ya, terus yang ini? Ya, betul. Jadi memiliki ukuran yang sama. Kemudian memiliki 3 pasang sisi sejajar. Ini tadi contoh-contoh dari jaring-jaring kubus. Kalau ini balok. Oke, sekarang kita akan mengerjakan. Apakah sudah berkelompok? Sudah. Oke, sudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 1. Sudah membawa gunting, coba gunting dan lemnya dikeluarkan. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 nih. Ini kelompok 4. Diurut, udah tak urut ya. Ini kamu baca ini. Ini petunjuk pengerjaan. Baca dulu. Dibaca sih. Jangan lupa dikasih nama dan kelompoknya. Disebutkan benda berbentuk balok dan kubus yang kamu ketahui di sekitarmu. Terus kamu susun di lem. Yang mana milih, terus ini juga nih dibagi. Jadi ngerjakan semuanya. Ini sudah. Nih. Dibaca ininya. Guntinglah gambar berikut di antara jaring-jaring di bawah ini, manakah yang berbentuk kubus. Terus habis itu dilem. Lemnya bawah ya. Ada yang bingung?
Namanya gimana? Ini. Namanya siapa? 1, 2. Nih. Manakah yang berbentuk balok? Kamu pilih yang ini apa yang ini? Itu sudah di temenmu. Ini diisi. Namanya kamu. Ini. Diisi sih. Terus nih. Kamu di sini loh, adep sini, Nduk. Sini. Dikerjakan bareng. Balok. Sebutkan benda berbentuk balok dan kubus yang kamu ketemu di sekitarmu. Yang balok itu apa? Ada apa aja tadi? Ada kulkas, terus penghapus, tulis kulkas, penghapus, ya. Satu. Yang bentuknya balok apa tadi? Apa tadi? Yang bentuknya balok? Penghapus, terus kulkas, ada lagi? Buku. Kamu mikir yang bentuknya kubus apa? Yang bentuknya kotak. Tadi ada apa aja? Yang bentuknya kayak gini. Di sekitarmu yang bentuknya kayak gini apa aja? Ada? Kulkas. Kulkas ini. Oh, ini. Coba kamu mikir yang kubus apa? Yang bentuknya kayak gini di sekitarmu. Tulis saya salah satu. Kamu aja. Nah, ayo bentar, tulis. 1. Terus yang bentuknya kubus apa di sekitarmu? Yang bentuknya kayak gini. Ayo cepet tulis. Yang bentuknya kayak gini di sekitarmu apa? Tadi ada apa aja? Tiga aja, satu lagi. Yang bentuknya kubus ada. Ya. Nih nomor 3. Nih. Menemukan jaring-jaring balok berikut. Ini kan balok kayak gini. Pada langkah nomor 3 berbentuk salah satu jaring-jaring. Dapatkah kamu, ini udah dikerjakan. Kamu tinggal nunggu. Bantuin tuh nggak apa-apa. Belum paham yang ini. Yang ini balok bentuknya apa? Sisinya itu tapi samping-samping itu loh. Nah, sisinya itu yang ini. Bentuknya apa? Persegi? Panjang. Enggak gini. Iya. Persegi. Panjang. Yang ini apa yang ini? Terus persegi panjang. Terus yang kubus bentuknya apa? Sisi ini. Persegi, nggak pakai panjang. Nah, sisinya jumlahnya berapa kalau balok? Sisinya itu samping-sampingnya ini loh. Ini loh, sisi. Coba dihitung. Nek balok berapa? 6. Yang mana? Iki apa? Kubus. 6. Aja 6. Yang ini
Nih, yang balok berapa? Jumlahnya 6. Terus rusuknya. Masuk rusuknya mana? Rusuknya yang ini loh, yang samping ini. Garis itu. Nah. Iya, yang ini loh. Rusuk itu yang ini, yang 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, berapa rusuknya yang sama panjangnya sama? Ini segini kan? Kalau kubus kan? Rusuknya berapa? 12, rusuknya 12. Jumlahnya berapa rusuknya? Balok, coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kelompok 1. Dibaca jawabannya. Nih, yang ini aja. Ya, ini. Sebutkan terus balok. Ada ini. Penghap 1 penghapus, 2 pulpen, 3 buku, kubus, 1 dadu, 2 rubik, 3 kardus. Terus Lengkapilah label berikut sesuai dengan ciri-ciri balok dan kubus. Bentuk persegi panjang, kubus persegi, jumlah 6, kubus 12, rusuk panjangnya sama. Balok 4, kubus 12, jumlah balok 12, kubus 12, titik sudut jumlah balok 8, kubus 8. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 2 belum? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Oh, kelompok 4 sudah nih kayaknya. Sini maju kelompok 4. Dibaca ini yang yang ini baca langsung. Sini aja silo. Sebutkan benda berbentuk balok dan kubus yang kamu temui di sekitarmu. Balok, lemari, kulkas, busa. Yang kubus, dadu, kardus, akuarium. Terus lengkapilah tabel berikut sesuai dengan ciri-ciri balok dan kubus. Yang balok persegi panjang, yang kubus persegi. Sisi jumlah 6. Yang terus rusuk panjangnya sama. Jumlahnya 12. Titik sudut jumlah ada 8. Oke, tepuk tangan. Ayo kelompok
2 sama kelompok 3. Sudah belum? Kalau ada yang sudah jadi 1 nggak apa-apa. Sini 1 maju. Ayo Khotib maju. Nggak apa-apa ini 1. Soalnya tadi mana ini? Ya. Terus, ini teman-teman ngerusuk yang bentuknya ini maju. Ya. Teman-teman ini rusuk yang bentuknya. Teman-teman ini rusuk yang balok. Oke, tepuk tangan. Kelompok belum. Sudah kok, ada yang sudah. Nih, upusannya maju. Gak apa-apa nih. Teman-teman, ini rusuk yang bentuknya kupus itu. Ya. Hah? Kenapa? Nggak bisa? Ini berarti. Boleh. Ayo. Saya dari kelompok 3. Ini adalah jaring-jaring khusus. Teman-teman, ini dibuka aja nggak apa-apa. Teman-teman, ini adalah jaring-jaring khusus. Ya, ngomong di sini. Teman-teman, ngomong. Yang bantar, teman. Yang bantar. Teman-teman, ini jaring-jaring kubus. Ya, tepuk tangan. Ya, kalau sudah dikumpulkan di depan. Ya. Oke, hari ini kita belajar tentang apa? Kubus dan balok. Belajarnya tentang kubus dan baloknya saja atau jaring-jaringnya? Jaring-jaring kubus dan balok. Sudah paham? Susah? Masa gampang? Masa sih susah? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita nyanyi dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Oke, sambil goyang ya. Nyanyi cupla suam. 1, 2, 3. Jubla suang tinggal lenter, mampu ketundung budel tak tolera lere sopo dele ake sir pondele kopong sir pondele kopong Jubla suang sir pondele kopong. Oke, duduk. Hari ini belajarnya senang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, Mas Guntur bisa dibantu untuk berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah, bukti akhir untuk pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.